Salam semuanya. Pada waktu Tuhan Yesus Kamis malam, Dia melakukan perjamuan dengan murid yang terakhir. Kemudian Dia pergi ke Getsemani, disitulah Kamis malam Tuhan Yesus ditangkap. Kemudian Dia diadili secara maraton, 6 kali pengadilan. Yang pertama diadili oleh Hanas. Kemudian imam besar Kayafas mengadilinya. Yang ketiga, majelis agama Sanhedrin juga mengadili Tuhan Yesus. Yang keempat, baru Pilatus. Yang kelima, Herodes. Dan yang keenam, dikembalikan kepada Pilatus. Dan Pilatus mencuci tangan. Kemudian diserahkan kepada orang banyak. Maka mereka menyalibkan Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita buka Yesaya 53 ayat 3 sampai 11. Yesaya 53 ayat 3 sampai 11, saya membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu membaca ayat yang genap. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. 3, 2, 1. Tetapi ia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Sesudah kesusahan jiwanya ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya dan kejahatan mereka dia pikul. Artinya Bapak Ibu, kalau Yesus bukan Tuhan, tidak ada manusia satupun di muka bumi ini yang kita saksikan ketika dicambuk dia punya daging terkelupas. Dia dimahkotai dengan duri. Kalau nanti pergi ke Yerusalem, duri itu begitu sangat tajam. Itu melukain kepalanya. Bahkan kedua tangan dan kakinya dipaku. Adakah Tuhan yang seperti itu? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini jangan lewatkan kematiannya di kayu salib menebus kita dari dosa, dari keterpurukan kita, sudah lunas dibayar Tuhan. Jangan mau dalam pikiranmu, konteksmu itu dikotori kuasa-kuasa kegelapan. Kamu kan dulu berbuat dosa, kamu kan dulu berzina. Hari ini semua sudah dibayar lunas oleh Tuhan. Amin. Jangan ada dalam pikiranmu, aku melakukan ini, aku melakukan ini,
itu intimidasi daripada kuasa kegelapan. Pada waktu Kristus mati di kayu salib, bait suci itu terbelah. Dia katakan, Eloi, Eloi, lama sabatani. Kenapa engkau meninggalkan aku ya Tuhan? Karena untuk saudara dan saya, dia mati di kayu salib. Betapa berharganya pengorbanannya di kayu salib. Banyak orang percaya Kristen tidak menangkap bahwa kita sudah ditebus dan kita adalah milik Kristus. Pulang dari tempat ini, deklarasikan bahwa Tuhan sudah mati bagi kita. Tidak ada lagi di dalam hidup kita dosa. Amin. Mari bangkitkan roh setiap kita untuk memuliakan nama Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita lanjut. Dikatakan di Markus 15 ayat 37 sampai 39, ini seorang kepala Romawi. Dia melihat langsung, dikatakan, lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua di atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri di hadapan itu dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Kepala pasukan Romawi ini adalah musuh bangsa daripada Yahudi. Tapi dia bisa berkata, mata kepalanya melihat bahwa ini adalah anak Allah. Kita sebagai orang percaya, kenapa kita mesti ragu ketuhanan Yesus di dalam hidup kita? Ada yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Kalau dia Tuhan, kenapa mati? Dengar baik Bapak Ibu. Pada mulanya adalah firman. Firman itu menjadikan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Karena manusia jatuh ke dalam dosa, tidak ada jalan kecuali dia begitu mengasihi akan dunia ini. Sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar setiap yang percaya tidak akan binasa, akan memperoleh kehidupan yang kekal. Orang mengatakan dia adalah manusia biasa. Tuhan yang berupa jadi manusia dilahirkan oleh Maria. Konteksnya jangan salah, bahwa Tuhan itu berkuasa selama-lamanya. Untuk mendamaikan kita dengan Tuhan, dia turun menjadi manusia. Lalu dia mati bagi kita dan dia bangkit nanti hari Minggu kita memperingatannya dan duduk di surga untuk selama-lamanya. Jadi kalau Bapak Ibu yang kekasih mati di dalam Kristus, setiap kita akan ada bersama-sama dengan dia untuk selama-lamanya. Amin. Pastikan hidup setiap kita, Kristus itu tinggal dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya buka rahasianya. Ketika Kristus tinggal dalam hidup kita akan diubahkan Tuhan. Semakin hari semakin baik. Semakin hari semakin baik. Semakin hari hidup kita akan diberkati dengan damai sejahtera yang daripada surga. Yang luar biasanya Bapak Ibu ya, dengar Bapak Ibu. Pada waktu kita membangun hubungan intim dengan Tuhan, siapapun musuh-musuh kita akan terpental dibuat Tuhan. Ya, siapapun rencana orang yang tidak baik dalam hidup kita, Tuhan yang berperang atas hidup kita. Amin. Jangan pernah ragukan akan Kristus itu dalam hidupmu. Sehingga engkau setiap pagi berkata, Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya. Berarti
bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya. Kita buka Yohanes 15 ayat 3. Bisa ditayangkan Yohanes 15 ayat 13. Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dia memberikan nyawanya untuk kita semua di tempat ini. Berbahagialah kita dan kita bangga untuk memberitakan bahwa Dialah juru selamat dalam hidup kita. Bagaimana kita tidak memberitakan karena kita tidak mengalaminya, bahkan kita malu menceritakan agama kita kepada orang lain. Pada waktu kita menikmati makan, kita melihat kiri kanan siapa yang ada. Kita malu memproklamirkan Kristus dalam hidup kita. Tapi pada waktu kita hidup di dalam Tuhan, Tuhan tinggal dalam hidup kita. Kita tidak pernah malu. Karena Tuhan itu yang mengubah hidup kita. Amin. Seberapa banyak di tempat ini bersyukur kematian Kristus yang menyelamatkan setiap kita. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pada waktu Tuhan mati bagi kita, darahnya dicurahkan di kayu salib, tentulah kita mengucap syukur buat segala kebaikannya, pengorbanannya. Apa yang harus kita lakukan? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bangunlah intim hubungan dengan Tuhan. Apapun keadaanmu, situasi, kenyataannya, hidup saya Pak Antoni dalam kegagalan. Ekonomi saya juga terpuruk. Tapi saya mau kasih tahu kepada kita semua. Saudara diperhadapkan, saudara mau melakukan kenyataan atau janji-janji Tuhan. Tapi pada waktu saudara membangun hubungan intim dengan Tuhan, janji-janji itu digenapi. Kenyataan itu terpuruk akan diubahkan Tuhan menjadi berkat dalam hidupmu. Amin. Itulah hubungan yang intim dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Setiap pagi kita bangun mesbah. Angkat pujian penyembahan kepada Tuhan. Kemanapun kita melangkah, kita mengandalkan Tuhan. Tapi tidak mengandalkan pikiran dan kekuatan kita. Karena terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya. Tapi setiap orang yang mengandalkan Tuhan, dia akan dibaringkan di padang rumput yang hijau. Dan dibawa Tuhan ke tepi aliran yang mengalir, yang terus bertumbuh dan berbuah, menghasilkan buah yang manis di tengah-tengah kehidupannya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dikatakan kematian Kristus di kayu salib. Dikatakan aku memberikan nyawaku, Yohanes ini tidak seorang pun yang mengambilkannya, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Artinya Tuhan diberikan tugas oleh Bapa untuk membawa kita hidup di dalam kemenangan. Membawa kita hidup di dalam damai sejahtera. Persoalan tapi tetap ada persoalan dalam hidup. Jangankan masih hidup, yang udah mati pun ada persoalannya. Di mana caranya? Pada waktu polisi mati di Hotel Jalan Binjai. Pernah udah saya sampaikan di tempat ini. Pada waktu dia tugas di Tarutung, dia pergi ke Jalan Binjai di hotel, dia mati di situ. Saya waktu itu kanit. Dia dengan istrinya sudah pisah begitu lama. Kemudian dibawa ini mayat. Istrinya bilang itu suamiku. Datang mamanya bilang ini anakku. Polisi pun bingung mau kemana dibawa mayatnya. Akhirnya apa yang terjadi? Kita kumpulkan, mereka tidak ada yang mau mengalah. Sampai diautopsi di rumah sakit Brimob. Akhirnya berkumpul mereka, solusinya diserahkan kepada istrinya.
Maksud saya, orang yang mati pun jadi masalah. Apalagi kita yang hidup. Jadi kalau kita hidup penuh dengan masalah, datanglah kepada Tuhan. Minta pertolongan kepada Tuhan. Jangan udah kita banyak masalah, enggak pernah datang sama Tuhan. Lebih parah lagi. Tapi pada waktu kita membangun mezbah dekat dengan Tuhan, tadi sudah saya katakan, siapapun rencana musuh-musuh kita, itu akan terpental dibuat Tuhan. Amin. Apapun usahamu hari ini kalau mengalami kerugian, dengar baik. Semua itu sudah ditanggung di kayu salib. Dan bisnismu akan diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Amin. Bagaimana caranya Pak Antoni? Datang sama Tuhan. Saya jamin 100% hidupmu berubah. Tuhan tidak pernah berbohong. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita. Dia Allah yang setia. Amin. Dia mencukupkan. Dengar, burung aja diberi Tuhan makan. Apalagi kitalah ciptaannya yang paling sempurna di muka bumi ini. Tidak mungkin Tuhan membiarkan kita. Tuhan akan menyertai kita di dalam perjalanan hidup kita. Amin. Lanjut. Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, Matius 26 ayat 53 sampai 54 dikatakan, atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku, supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku. Jika begitu bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian. Artinya muridnya pun meragukan Tuhan. Siapa di tempat ini masih ragu dengan Tuhan? Enggak ada, setiap kita pasti diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Amin. Amin. Pasti masih ada yang ragu. Saya yakini semuanya. Saya seorang polisi. Coba bayangkan polisi jadi pendeta. Itu di luar kemampuan. Bukan kemampuan saya, karena Tuhan yang menjadikan saya pendeta. Ya. Polisi dengan neraka enggak jauh beda. Saya mau kasih tahu, iya. Karena 2012 sampai saya purnawirawan, saya tetap di Jatanras. Sampai Pak Kapolda salam saya, dia enggak yakin saya pensiun. Ada fotonya dan semua dia enggak yakin. Sampai sekarang kita minum kopi, dia enggak yakin. Nengoknya saya, kenapa muda kali? Saya bilang karena saya melayani Tuhan. Iya, melayani Tuhan dengan segenap hati, kita akan diubahkan Tuhan seperti anak muda kembali. Benar, jadi kalau ada yang melayani Tuhan makin tua, dia bukan melayani Tuhan itu. Iya, ini serius, benar. Sampai dimanapun saya melayani Tuhan berkhotbah, orang gak percaya usia saya mau 60. Ikut Tuhan kita harus berbeda. Kalau kita nggak berbeda ikut Tuhan, itu kita nggak ikut Tuhan, bohong itu. Bohong. Setiap pagi Tuhan menyegarkan jiwa kita. Sel-sel yang ada tubuh di dalam tubuh kita diperbarui Tuhan. Karena tidak ada dendam, amarah, iri hati. Tidak ada waktu untuk memikirkan kelemahan orang, kekurangan orang, tiap hari kita bahas. Salah pun doanya katanya. Sok kali pula dia jadi WL. Dalam gereja itu terlalu banyak. Tapi hari ini kematian Kristus itu mematikan pikiran-pikiran kita yang tidak benar dalam pikiran kita. Tepuk tangan. Ya. Kami membangun mezbah promosi ya dari Tuhan ya. Maaf ya. Pelangi di jadwal pusatlah pembicara paling banyak. Pelangi. Kalau Pelita Nusantara hanya 2, kalau Selekta 2, Yang Lim cuma 1, Pelangi paling banyak. Karena apa?
di situ kita melayani dengan segenap hati. Tidak ada persaingan di situ, tidak ada melihat kelemahan orang, hanya ketulusan melayani Tuhan. Apa yang terjadi pada waktu kita? Coba bayangkan, istri saya seorang dari seberang, hari ini dia jadi pendeta, dari mana? Kalau bukan Tuhan. Amin. Amin ya. Itu karena kami membangun hubungan dengan Tuhan setiap pagi. Kami membangun hubungan karena Dia Raja kami sembah. Dia Tuhan yang mengubahkan segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itulah Tuhan. Jika saudara pulang dari tempat ini, kematian Kristus itu sudah menanggung segala dosa. Hidupmu akan diubahkan Tuhan. Amin. Semakin hari kita dekat dengan Tuhan, kita berbeda. Berkat itu terlalu kecil bagi Tuhan untuk diberikannya dalam hidup kita. Takutnya begitu kita diberkati lupa dengan Tuhan. Pergi ke dunia lain. Banyak Pak Antoni, banyak kali. Lihat sekarang keadaan. Keluarga bisa satu keluarga bunuh diri. Coba. Mama bunuh anak. Kemarin ada yang bilang juga dirampok meninggal dunia. Saya mau sampaikan kepada kita semua di tempat ini. Hanya Tuhanlah perlindungan dalam hidup kita yang sempurna. Jangan ada ilah-ilah lain di hadapan Tuhan. Jadi jika Tuhan mengampuni kita, melepaskan hari ini, seberapa banyak yang mau lepas pengampunan kepada sesama kita? Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kita lanjut. Tuhan Yesus berkata ini tebusan bagi semua umat manusia. 1 Timotius 2 ayat 6 yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan Tuhan. Semua dunia orang tahu bahwa Yesus mati bagi semua orang yang berdosa. Tetapi sedikit yang mau setia mengikuti Yesus. Orang yang mengikut Yesus sungguh-sungguh, hidupnya pasti berbuah. Amin. Tidak kata-kata hujat, gosip, enggak ada yang keluar dari perkataannya. Tapi keluar dari perkataannya adalah kebenaran-kebenaran firman. Amin. Pulang dari tempat ini, ingat pengorbanan Kristus di kayu salib. Sehingga engkau mau berbuat hal yang tidak baik, Tuhan akan patahkan. Amin. Ya, kita lanjut. Dia berkorban untuk dosa-dosa kita. Kita renungkan dulu siapa kita. Sehingga Tuhan sendiri mati bagi kita. Padahal kita yang berbuat dosa. Suami seringkali berbohong istri. Ada yang uangnya dapat berkat disimpannya di sepatunya. Supaya istrinya jangan tahu. Itu kenyataan dalam hidup rumah tangga. Handphone dirubah-rubah namanya. Suami yang sering pergi selalu berbohong kepada istrinya. Bagaimana berkat Tuhan
udah menanggung dosa kita. Kita berbohong kepada istri kita. Bagaimana berkat mau turun? Tapi hari ini di tempat ini, semuanya pasti diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Amin. Karena semua matanya tertuju kemari, betul yang dibilang Pak Antoni itu. Suka kali aku berbohong sama istriku. Tapi hari ini, salamlah dia, ampunilah. Sedangkan Tuhan mengampuni, masa I love you tidak mengampuni saya. Ya, pulang dari tempat ini selesaikan masalahmu sebelum kita perjamuan kudus. Seberapa banyak mau menerima berkat-berkat Tuhan? Ya, tepuk tangan bagi Tuhan kita. Ya, lanjut. Memberikan kasih yang terbesar dari segalanya. Yohanes 15 ayat 3 tadi udah, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya. Tadi udah saya sampaikan kepada kita semua. Lanjut. Jadi ini ya, semua ya, perhatikan baik-baik ya. Kita membaca ini dengan suara yang keras. Kalau Kristus sudah mati di kayu salib, inilah bagian kita. Kita baca, 1, 2, 3. Tidak ada alasan untuk tidak sanggup di dalam kemenangan, hidup di dalam kemenangan. Tunggu, dikecilin sikit aja dikecilin. Nah, kita ulangi, yang nomor 1, 1, 2, 3. Tidak ada alasan untuk tidak hidup di dalam kemenangan. Tidak ada alasan untuk tidak mampu. Tidak ada alasan untuk tidak sembuh. Tidak ada alasan untuk tidak pulih. Tidak ada alasan untuk tidak kuat. Tidak ada alasan untuk tidak melakukan firman. Yang ketujuh, enggak sampai ya, 6 aja. Yang ketujuh, tidak ada alasan untuk tidak bangkit. Jadi jika engkau udah lama kali enggak melayani, bangkit. Jadi begitu lama engkau sakit, hari ini saya mau menceritakan, tadi pagi saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, apa yang mau saya sampaikan di GBI Pelangi? Tuhan buka pengertian begini. Dia katakan seorang Samaria yang mau mengambil ke sumur jam 12 siang. Itu tidak kebiasaan orang pergi ke sumur. Tuhan Yesus baru berpisah dengan murid-muridnya, dia katakan, berilah aku minum. Begitu dalam. Bagaimana cara mengambilnya? Wanita ini mengatakan, ya Tuhan, saya tidak bisa mengambilnya. Tuhan Yesus berkata kepada wanita ini, jika engkau minum dari air sumur ini, engkau akan haus lagi. Dikatakan di dalam ayat Yohanes 4 ayat 14, jika engkau minum air yang kuberikan, engkau tidak akan haus untuk selama-lamanya. Saya mau sampaikan kepada di tempat ini supaya jangan ada intimidasi dari kuasa kegelapan. Wanita Samaria ini mempunyai suami 5 yang di rumah. Nanti baca di rumah Yohanes 4 ayat 4-26, baca di rumah bagaimana pembicaraan mereka. Artinya ini saya mau sampaikan, seberapapun dosa kita, seberapapun kita melakukan dosa di hadapan Tuhan, hari ini Tuhan akan hapuskan dalam hidupmu. Dikatakan Yohanes 4 ayat 14. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Artinya ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita membangun hubungan yang intim bahwa Yesus itu adalah aliran air kehidupan. Semakin hari dia semakin deras, semakin hari dia membersihkan sampah dalam pikiran dan hati kita. Amin. Amin. Seperti wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun. Ini adalah khotbah pertama saya di Urut Lingga tahun 2014.
pada waktu dia menjamah jubahnya, Tuhan memulihkan dan menyembuhkannya. Dia ketakutan, Tuhan katakan, pergilah, beritakanlah firman bagi setiap orang. Wanita Samaria ini juga mengalami bukan hanya pertobatan, tapi dia melangkah menjadi saksi. Seberapa banyak di tempat ini, pulang dari tempat ini mau menjadi saksi. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Yesus Tuhan.